Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari kelas M242 nomor urut 15 dengan NIM 240407501021. Jadi, video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah kajian bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Haja Rosdia Salam, MPD. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi frasa berdasarkan pada pembelajaran pertemuan 11. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berbicara tanpa memikirkan struktur bahasa yang kita gunakan. Namun, sebenarnya hal itu sangatlah penting karena dapat mempengaruhi makna dan arti dalam bahasa. Oke, langsung saja ya, saya akan menjelaskan mengenai frasa. Jadi, frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan makna, tetapi tidak memiliki unsur subjek dan predikat, sehingga tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. Dalam struktur bahasa, frasa berfungsi sebagai perluasan atau pelengkap kata utama tanpa mengubah kelas katanya. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri frasa. Yang pertama, terdiri dari dua kata atau lebih. Frasa selalu terdiri dari minimal dua kata. Yang kedua yaitu tidak memiliki predikat. Berbeda dengan klausa atau kalimat, frasa tidak memiliki hubungan subjek predikat. Dan ciri yang ketiga yaitu mempunyai satu makna kesatuan. Nah, kata-kata dalam frasa membentuk satu kesatuan makna. Dan yang keempat yaitu dapat digantikan dengan satu kata, dan dalam banyak kasus frasa dapat digantikan dengan satu kata yang memiliki makna serupa. Contohnya, anak kecil diubah menjadi bocah. Nah, maknanya itu tetap sama tetapi katanya berbeda. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke jenis-jenis frasa. Nah, yang pertama ada yang namanya frasa nomina atau frasa kata benda. Nah, frasa nomina adalah frasa yang unsur intinya adalah nomina atau kata benda. Frasa ini berfungsi sebagai subjek, objek, atau pelengkap dalam kalimat. Untuk lebih jelas, saya akan memberikan contoh. Yang pertama itu buku tebal. Buku sebagai nomina dan kata tebal itu sebagai adjektiva. Contoh yang selanjutnya yaitu mobil merah. Mobil sebagai nomina dan merah itu sebagai adjektiva. Oke, jenis yang kedua yaitu frasa verba atau frasa kata kerja. Frasa verba adalah frasa yang unsur intinya berupa verba atau kata kerja. Frasa ini sering digunakan sebagai predikat dalam kalimat. Nah, contohnya, sedang menulis, sedang sebagai adverbia dan menulis sebagai verba. Nah, contoh yang kedua yaitu akan pergi. Akan sebagai adverbia dan pergi sebagai verbanya. Yang terakhir itu sudah makan, sudah sebagai adverbia dan makan sebagai verba. Nah, yang ketiga, jenis adjektiva atau frasa kata sifat. Nah, frasa adjektiva adalah frasa yang unsur intinya berupa adjektiva atau kata sifat. Biasanya berfungsi untuk menerangkan kata benda atau nomina. Contohnya, sangat indah, sangat sebagai adverbia dan indah sebagai adjektiva. Selanjutnya itu terlalu mahal, terlalu sebagai adverbia dan mahal sebagai adjektiva. Contoh yang terakhir yaitu paling tinggi. Paling yaitu adverbia dan tinggi sebagai adjektivanya. Oke, yang keempat yaitu frasa adverbia atau frasa keterangan. Nah, frasa adverbia adalah frasa yang unsur intinya berupa adverbia atau kata keterangan. Nah, frasa ini biasanya menerangkan waktu, tempat, atau cara. Nah, contohnya itu kemarin malam. Kemarin sebagai adverbia dan malam sebagai nomina. Contoh yang kedua yaitu dengan cepat, dengan sebagai preposisi dan cepat sebagai adverbia. Nah, masih ada contoh yaitu di rumah, di sebagai preposisi dan rumah sebagai nomina. Oke, itu tadi jenis-jenis frasa. Selanjutnya struktur frasa.
Nah, frasa ini terdiri dari dua unsur utama. Yang pertama itu inti atau head, yaitu kata utama yang menentukan makna dari frasa. Dan yang kedua itu pewatas atau modifier. Nah, pewatas adalah kata yang membatasi atau menjelaskan inti dari frasa. Contohnya, frasa dari buku tebal. Nah, intinya itu terdapat pada kata buku atau nomina, dan pewatasnya itu terdapat pada kata tebal atau adjektifanya. Nah, selanjutnya contohnya itu frasa dari sedang menulis. Intinya itu menulis atau verba, dan pewatasnya itu sedang, yaitu adverbia. Oke, selanjutnya ada yang namanya frasa ambigu. Ya, ambigu. Frasa ambigu adalah frasa yang memiliki lebih dari satu makna, tergantung pada cara pembacaannya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat contoh, misalnya guru baru sekolah. Nah, makna yang pertama itu guru yang baru mengajar di sekolah, atau bisa saja makna yang kedua yaitu guru yang baru saja tiba di sekolah. Nah, contoh kedua yaitu pemancing ikan besar. Nah, kita tidak tahu apa maknanya, dan makna yang pertama itu pemancing yang menangkap ikan besar, atau makna yang kedua yaitu pemancing yang bertubuh besar. Nah, untuk menghindari ambiguitas, frasa dapat disusun dengan urutan kata yang lebih jelas atau dengan menambahkan tanda baca dalam penulisan. Oke, itu tadi penjelasan dari saya mengenai frasa. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa frasa adalah gabungan kata yang tidak memiliki subjek dan predikat, tetapi memiliki makna sebagai satu kesatuan. Frasa dapat didefinisikan berdasarkan kata inti yang digunakan, seperti frasa nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Selain itu, dalam penggunaannya, frasa bisa bersifat ambigu jika tidak disusun dengan jelas. Oke, itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.